Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses atau langkah-langkah algoritma Happy Growth untuk strategi penjualan produk makanan ringan. Nah, berikut tahapan algoritma Happy Growth. Yang pertama ialah penyiapan dataset, kedua pencarian frequent item set, ketiga dataset diurutkan berdasarkan priority, keempat pembuatan FP3 berdasarkan item yang sudah diurutkan, 5. Pembangkitan conditional pattern base, 6. Pembangkitan conditional FP3, 7. Pembangkitan frequent pattern, 8. Pencarian support dan confidence. Nah, penyiapan dataset menggunakan dataset transaksi makanan ringan. Tahapan pertama ini yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data transaksi dari PT Mayora. Nah, tabel berikut ini ialah item-item dari produk makanan PT Mayora. Berikut data transaksinya. Selanjutnya ada penyiapan dataset. Di sini ada 0 dan 1. Maksudnya adalah setiap produk yang terjual pada setiap transaksi akan ditandai dengan angka 1 atau bernilai true. Sedangkan untuk produk yang tidak terjual akan ditandai dengan angka 0 atau bernilai false. Selanjutnya pencarian frequent item set dengan menjumlahkan jumlah semua data transaksi per item. Tabel berikut ini frekuensi tiap pembeli melakukan transaksi. Ada TID pertama, total transaksinya ialah 14, TID 2, total transaksinya 10, TID 3, total transaksinya 13, begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada frekuensi kemunculan tiap item atau produk. Item A atau Bang Bang Wafer Coklat frekuensinya ialah 21. Item B Better Vanilla Special frekuensinya adalah 18. Item C Bang Bang Share It frekuensinya adalah 20 dan sampai seterusnya. Setelah menentukan frequent item set, dataset diurutkan berdasarkan priority, yaitu berdasarkan urutan frekuensi terbesar hingga ke terkecil. Nah, ini dia produknya. Produk yang frekuensinya terbesar yaitu Bang Bang Wafer Coklat dengan nilai frekuensi 20 dan nilai supportnya 105%. Dan produk yang frekuensinya terkecil ialah teh pucuk 300 ml, coki-coki dan mie gelas cup ayam bawang dengan nilai frekuensi 7 dan nilai support 35%. Setelah perhitungan frekuensi kemunculan setiap item diketahui, barang yang berada di atas dengan nilai support kon 55% adalah A, C, D, N, P, E, G, H, I, M, dan S. Yang sama dengan 55%. Produk inilah yang akan dimasukkan nantinya ke dalam FP3. Selebihnya, Q, R, O, L, F, J, dan K tidak digunakan karena tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya membuat FP3. Membuat FP3 ini dilihat dari tahapan sebelumnya, diurutkan dari barang yang dibeli, dan frekuen terbesar ditulis terlebih dahulu. Nah, ini dia TID satunya, yaitu ada A, B, D, G, H, N, P, dan S. Dengan total transaksi 1, 1, 1, 1, hanya 1, N1, P1, S1. Setelah pembacaan TID 1, selanjutnya dilakukan TID 2, yaitu A, C, D, E, I, M. Karena item A, B, D, G, H, I, N, P, S ada pada lintasan sebelumnya yaitu TID 1, maka lintasan A, C, D, E, I, dan M dapat menggunakan lintasan yang sama. Tetapi untuk
lintasan yang dilintasi untuk kedua kalinya, maka akan diberi keterangan seperti item A ini, yaitu A sama dengan 2, yang artinya item A sudah dilewati sebanyak 2 kali. Begitu juga pembentukan TID 3. Nah, ini dia TID 30. Selanjutnya ada lintasan-lintasan. Lintasan ini dibuat dari tahap sebelumnya. Lintasan dibuat mulai dari lintasan yang terkecil hingga ke terbesar. Lintasan yang terkecil ialah lintasan yang mengandung simpul S, dan lintasan yang paling terbesar ialah lintasan yang mengandung simpul A. Setelah lintasan semua sudah terbentuk, maka inilah hasil frequent item set dari lintasan tersebut. Nah, ini dia. Selanjutnya, menentukan conditional pattern base dengan cara dilihat dari EP3 dengan frekuensi terkecil terlebih dahulu. Frekuensi terkecil yaitu ini dia, ada S, M, dan I. Selanjutnya, menentukan conditional EP3. Tahap ini sama dengan tahap sebelumnya, tapi beda cara penulisannya. Misalnya, item A, customer melakukan transaksi sebanyak 8 kali. Dan item B, melakukan transaksi sebanyak 7 kali. Dan begitu juga seterusnya. Setelah tahap conditional pattern burst dan conditional EP3 dibentuk, maka langkah selanjutnya ialah menentukan minimum support dan minimum confidence-nya. Ini rumus-rumusnya, yaitu support A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Support A dan B sama dengan 43 bagi 30 kali 100. 43 ini jumlah transaksi yang mengandung A dan B, dan ini ialah total transaksinya. Dikali 100 sama dengan 143%. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, inilah dia rule yang terbentuk. Rule ini ialah kombinasi dua item. Berikut ialah hasilnya. Association rule yang memenuhi syarat confidence 0,75 adalah HA sama dengan 0,75. Jika konsumen membeli kopi Coffee Sud Cappuccino, maka membeli Beng-Beng wafer coklat. Selanjutnya, GC sama dengan 0,75. Jika konsumen membeli Energen all varian, maka membeli Beng-Beng Share It. Selanjutnya, HB sama dengan 0,75. Jika konsumen membeli kopi Coffee Sud Cappuccino, maka akan membeli Better Vanilla Special. Nah, baiklah. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.